Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait analisis transformasi digital Bank BCA. Di sini yaitu di mana tugas yang diberikan yaitu manajemen strategi. Yang pertama ada Zulham Faruk Lifki Wardana, lalu yang kedua ada Fikri Praryaditya Abdillah, lalu yang ketiga ada Clarissa Azhara, yang keempat ada Khairul Huda, lalu yang kelima ada Muhammad Takwala, yang keenam ada Nurizki Ahmad, yang ketujuh ada Sofwa Sagita, lalu yang kedelapan ada Yosefin Rivaldi Giting. Analisis internal, analisis sumber daya. Resource Based View atau RBV menilai seberapa baik sumber daya internal yang dimiliki oleh bank dapat digunakan untuk menciptakan nilai dan keunggulan yang sulit ditiru oleh pesaing. Analisis sumber daya dan kapabilitas atau Resource and Capability Analysis. A. Mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dimiliki oleh BCA seperti sumber daya manusia, teknologi, merek, dan jaringan distribusi. Menilai kapabilitas yang dimiliki BCA seperti kemampuan manajerial, pengelolaan risiko, dan inovasi produk. Analisis internal SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, Threats. Satu, Strengths, perkenalan, merek, dan reputasi yang kuat, beragam produk dan layanan, struktur operasional yang efisiensi dan efektif. Dua, Weaknesses, struktur biaya dan biaya operasional, kerentanan terhadap ancaman keamanan siber, ketergantungan tinggi pada pasar Indonesia. Tiga, opportunities, peningkatan adopsi perbankan digital, pertumbuhan dalam industri keuangan. Empat, trades, perubahan pola perilaku konsumen, perubahan kebijakan regulasi dan ketatnya pengawasan, dampak sosial dan politik. Analisis kompetensi inti menilai kekuatan dan kelemahan internal Bank BCA. Satu, inovasi teknologi dan digitalisasi. Kekuatan, BCA telah lama dikenal dengan inovasinya dalam adopsi teknologi digital. Mereka memimpin dalam pengembangan aplikasi mobile banking yang intuitif dan teknologi digital lainnya, misalnya BCA Mobile. Kelemahan, proses digitalisasi yang cepat juga berisiko meningkatkan potensi serangan cyber. Keamanan data dan sistem informasi menjadi tantangan yang besar, dan setiap pelanggaran dapat merusak reputasi serta kepercayaan nasabah. Dua, manajemen risiko yang canggih. Kekuatan, BCA memiliki sistem manajemen risiko yang sangat terstruktur yang memungkinkan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dengan sangat baik, baik itu risiko kredit, pasar, maupun operasional, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan risiko seperti penggunaan big data dan analitik untuk menilai perilaku nasabah dan tren pasar. Kelemahan, meski sistem manajemen risiko kuat, tantangan terbesar adalah beradaptasi dengan regulasi yang terus berubah serta fluktuatif, pasar yang tak terduga, seperti krisis ekonomi global yang dapat meningkatkan tingkat default kredit. Tiga, jaringan, cabang, dan infrastruktur keuangan. BCA memiliki salah satu jaringan cabang dan ATM terbesar di Indonesia yang memberikan kemudahan akses bagi nasabah, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, seperti infrastruktur fisik yang kuat mendukung citra BCA sebagai bank yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kelemahan, dengan perkembangan teknologi digital dan perbankan online, keberadaan cabang fisik mungkin menjadi kurang relevan, sehingga biaya operasional untuk mempertahankan infrastruktur cabang yang besar bisa menjadi beban. Empat, reputasi dan brand royalty. Kekuatan Bank BCA memiliki sangat kuat sebagai bank yang andal dan terpercaya yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Citra merek positif menciptakan loyalitas nasabah yang tinggi, baik individu maupun klien korporat. Kelemahan,
Citra dan reputasi yang telah dibangun sangat bergantung pada kualitas pelayanan dan kinerja yang konsisten. Setiap kesalahan atau insiden yang melibatkan ketidakpuasan nasabah dapat merusak reputasi ini. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis lingkungan eksternal pada Bank BCA. Yang pertama ada analisis Pestel. Analisis Pestel adalah alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. Analisis ini membantu para pemimpin bisnis untuk membuat keputusan yang lebih baik. Pestel merupakan singkatan dari Political, Economic, Social, Teknologi, Legal, serta Environmental. Yang pertama ada aspek politik. Kondisi politik Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan stabilitas yang terjaga, terutama dengan berlangsungnya proses pemilu tahun 2024 yang berjalan lancar. Pemerintah terus menunjukkan dukungan kuat terhadap sektor perbankan digital melalui implementasi blueprint transformasi digital perbankan. Kebijakan ini memberikan landasan yang kuat bagi Bank BCA untuk melakukan inovasi digital. Selain itu, dukungan regulasi untuk pengembangan ekonomi digital dan inklusi keuangan terus diperkuat, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor perbankan digital PT Bank BCA. Kemudian ada aspek ekonomi. Perekonomian Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,05% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global. Tingkat inflasi berhasil dikendalikan pada level 2,61% YoY per Desember tahun 2023, sehingga memberikan stabilitas bagi sektor perbankan. Nilai tukar rupiah menunjukkan tren penguatan di akhir tahun, sementara suku bunga acuan BI rate stabil di level 6%. Pemulihan sektor konsumsi dan investasi pasca pandemi juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan bisnis perbankan termasuk pada Bank BCA. Kemudian ada aspek sosial. Transformasi perilaku konsumen menuju digital banking terus mengalami perubahan yang signifikan. Masyarakat semakin nyaman menggunakan layanan perbankan digital, didorong oleh pertumbuhan e-commerce dan adopsi digital payment yang masif. Pertumbuhan kelas menengah yang stabil terus mendorong permintaan akan layanan perbankan yang lebih canggih. Kesadaran masyarakat terhadap produk investasi dan asuransi juga meningkat, sehingga menciptakan peluang bagi pengembangan produk wealth management. Kemudian ada aspek teknologi. Perkembangan teknologi digital mengalami percepatan yang signifikan dengan adopsi artificial intelligence, big data analytic, dan cloud computing yang semakin luas. Juga mobile banking BCA dan internet banking BCA menjadi channel utama transaksi perbankan, sehingga mendorong investasi berkelanjutan dalam pengembangan platform digital. Tren open banking dan API integration membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pemain di ekosistem digital. Seiring dengan hal tersebut, kebutuhan akan cybersecurity menjadi semakin kritis untuk melindungi transaksi dan data nasabah. Kemudian ada aspek lingkungan. Kesadaran akan pentingnya aspek lingkungan mendorong implementasi green banking dan sustainable finance. Bank BCA dituntut untuk mempertimbangkan faktor lingkungan dalam keputusan pembiayaan dan operasional. Program digitalisasi berkontribusi positif dalam mengurangi penggunaan kertas. Peningkatan fokus pada ESG menjadi faktor penting dalam strategi jangka panjang Bank BCA, termasuk dalam mitigasi risiko terkait perubahan iklim. Kemudian aspek legal. Regulasi perbankan digital terus berkembang dengan penerbitan berbagai ketentuan
oleh OJK yang bertujuan untuk mendukung inovasi sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Implementasi peraturan pelindungan data nasabah menjadi prioritas sejalan dengan meningkatnya risiko cyber. Kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme tetap menjadi fokus utama, didukung oleh penguatan sistem dan prosedur internal. Kemudian ada analisis Porter's Five Force. Porter's Five Force adalah model yang digunakan untuk menganalisis tingkat persaingan dalam suatu industri dan pengembangan strategi bisnis. Model ini mengemukakan bahwa ada 5 kekuatan yang menentukan intensitas persaingan dan daya tarik. Yang pertama, ada ancaman pendatang baru. Industri perbankan memiliki barrier to entry yang tinggi karena regulasi yang ketat dan kebutuhan modal yang besar. Meskipun demikian, munculnya bank digital dan fintech sebagai kompetitor baru tidak dapat diabaikan oleh Bank BCA. Bank BCA memiliki keunggulan kompetitif melalui infrastruktur yang kuat dan basis nasabah yang besar. Namun tetap perlu waspada terhadap inovasi yang dibawa oleh pendatang baru di industri. Yang kedua ada kekuatan tawar pemasok. Posisi tawar pemasok dalam industri perbankan relatif rendah karena tersedianya banyak pilihan vendor, teknologi, dan infrastruktur. Standarisasi teknologi perbankan memungkinkan bank untuk tidak tergantung pada vendor tertentu. BCA memiliki keunggulan dengan kemampuan pengembangan teknologi secara in-house, sehingga memberikan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar. Kemudian yang ketiga ada kekuatan tawar pembeli. Nasabah BCA memiliki posisi tawar yang kuat dengan tersedianya berbagai pilihan layanan perbankan dan keuangan. Digitalisasi membuat switching cost semakin rendah, sehingga memungkinkan nasabah untuk dengan mudah berpindah layanan. Tuntutan nasabah akan layanan yang lebih baik dan inovatif terus meningkat, sehingga mendorong bank untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan inovasi produk. Yang keempat ada ancaman produk pengganti. Ancaman dari produk pengganti semakin tinggi dengan hadirnya berbagai alternatif layanan keuangan. Vintage dan e-wallet menawarkan solusi pembayaran yang praktis, sementara platform P2P, lending, dan crowdfunding menjadi alternatif untuk kebutuhan pendanaan. Perkembangan cryptocurrency dan digital aset juga perlu diwaspadai sebagai potensi disrupsi di masa depan. Kemudian ada persaingan dalam industri. Kompetisi dalam industri perbankan sangat ketat, terutama di ranah digital banking. Bank-bank besar berlomba melakukan inovasi digital dan pengembangan ekosistem. Persaingan tidak hanya dalam hal produk dan layanan, tetapi juga dalam hal harga dan promosi untuk menarik dan mempertahankan nasabah. Adapun kesimpulannya, BCA perlu fokus pada beberapa area strategis. Yang pertama ada penguatan inovasi digital melalui investasi berkelanjutan dalam teknologi dan pengembangan platform digital banking. Kedua, pengembangan ekosistem layanan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan integrasi layanan. Ketiga, ada peningkatan customer experience. Yang keempat, penguatan aspek ESG melalui implementasi sustainable banking pada program inklusi keuangan. Kemudian yang terakhir, penguatan manajemen risiko. Selanjutnya, saya akan membahas pengembangan strategi transformasi digital BCA. Satu, fokus pada sumber daya manusia. BCA menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam transformasi digital. Dua, optimalisasi proses bisnis. Implementasi proses yang efisien dan efektif sangat penting untuk memastikan kepuasan nasabah. Tiga, adopsi teknologi terbaru. BCA memanfaatkan berbagai teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, Big Data, dan blockchain
Empat, penguatan keamanan siber. Dengan meningkatnya ancaman siber, BCA Digital secara aktif memperkuat sistem keamanan untuk melindungi data nasabah dan transaksi. Lima, inovasi layanan digital. BCA telah meluncurkan berbagai produk dan layanan digital termasuk aplikasi mobile banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi dengan mudah dan cepat. 6. Kemitraan strategis. BCA menjalin kemitraan dengan berbagai penyedia teknologi untuk kapabilitas digitalnya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengembangan strategi analisis SWOT, yaitu di mana yang pertama yaitu kekuatan yaitu strength, di mana kinerja keuangan yang baik dan stabil. Lalu yang selanjutnya ada jaringan distribusi yang luas dengan banyak cabang, lalu reputasi merek yang kuat dan terpercaya di kalangan nasabah, lalu ada inovasi produk dan layanan digital yang terus berkembang. Selanjutnya ada kelemahan weaknesses, yaitu di mana keterbatasan dalam infrastruktur teknologi di beberapa cabang, lalu selanjutnya ada ketergantungan pada produk tradisional dan kurangnya diversifikasi produk, lalu selanjutnya ada jumlah sumber daya manusia terampil yang masih terbatas, lalu selanjutnya di sini ada peluang di mana yaitu opportunities, yaitu pertumbuhan permintaan untuk layanan perbankan digital, perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih transaksi online, lalu potensi pasar kredit yang terus meningkat terutama di sektor perumahan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada ancaman threats, di mana persaingan yang semakin ketat dari bank-bank lain dan fintech, ancaman keamanan siber yang meningkat. Baik, selanjutnya di sini ada di mana ada Towns Matrix, yaitu peluang O, bisa dilihat kekuatannya yaitu SO strategis, eh, di mana yang pertama itu ada memanfaatkan inovasi digital untuk meningkatkan layanan perbankan online, lalu yang kedua ada pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu di sini ada ancaman, di mana ancaman itu yaitu strategis. Yang pertama ada memperkuat sistem keamanan siber untuk melindungi data nasabah. Selanjutnya yang kedua ada meningkatkan layanan pelanggan untuk mempertahankan pasar di tengah persaingan. Lalu selanjutnya ada kelemahan yaitu WO strategis, di mana yang pertama itu ada menginvestasikan dalam pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan digital. Yang kedua ada diversifikasi produk untuk mengurangi ketergantungan pada layanan nasional. Selanjutnya di mana ada WT strategis yaitu ancamannya, di mana menerapkan sistem manajemen risiko yang lebih baik untuk menghadapi ancaman eksternal. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu mengoptimalkan infrastruktur teknologi di cabang-cabang untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait BCG Matrix, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang TOS Matrix. Selain TOS Matrix, BCG Matrix atau singkatan dari Boston Consulting Group Matrix itu memberikan wawasan yang berguna untuk menentukan prioritas alokasi sumber daya. Matriks BCG adalah alat manajemen strategis yang membantu perusahaan untuk menganalisis portofolio produknya. Analisis ini dilakukan berdasarkan pangsa pasar dan pertumbuhan pasar setiap produknya. Dalam matriks BCG itu ada 4 kuadran berdasarkan pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasarnya, yaitu dengan istilah STARS, cash cows, question marks, dan dogs. Mari kita lihat satu persatu dari istilah dalam kuadran tersebut. Yang pertama yaitu stars atau bintang. Itu mencakup produk dengan pangsa pasar besar dan pertumbuhan pasar yang tinggi. Perusahaan perlu mengalokasikan sumber daya untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi pasarnya pada produk ini. Produk atau segmentasi pada Bank BCA, yaitu untuk kategori stars atau bintang, yaitu adalah layanan digital seperti BCA Mobile dan My BCA. Alasannya mengapa? Karena layanan ini memiliki pertumbuhan tinggi dan dominasi kuat dalam pasar digital banking yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Aksi strategis yang perlu dilakukan yaitu
perlu terus dilakukan inovasi untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin dalam pasar digital perbankan. Selanjutnya yaitu cash cows atau secara harfiah disebut dengan sapi perah, yaitu memiliki pengertian produk dengan pangsa besar dan pertumbuhan pasar yang rendah. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya dari produk ini untuk mendukung produk lain yang membutuhkan investasi lebih besar. Produk atau segmentasi pada Bank BCA yang tergolong pada kuadran cash cost itu adalah tabungan dan giro atau dana pihak ketiga seperti tabungan tahapan BCA. Alasannya mengapa produk ini memiliki pangsa besar tinggi, menghasilkan pendapatan yang stabil, dan pasar sudah mapan dengan pertumbuhan yang relatif rendah. Aksi strategis yang perlu dilakukan adalah fokus pada efisiensi operasional dan mempertahankan loyalitas nasabah. Selanjutnya, untuk kuadran question marks atau tanda tanya, yaitu produk dengan pangsa pasar yang kecil dan pertumbuhan pasar yang tinggi, itu perusahaan perlu memutuskan apakah akan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan produk ini atau menarik diri dari pasar. Produk atau segmentasi yang tergolong dalam kuadran question marks dari Bank BCA yaitu adalah layanan wealth management dan investasi seperti reksadana dan obligasi. Alasannya mengapa? Yaitu meskipun pasar wealth manajemen bertumbuh, pangsa pasar BCA dalam segmen ini belum sebesar bank lain yang lebih fokus di investasi. Aksi strategis yang perlu dilakukan oleh Bank BCA adalah perlu strategi pemasaran dan edukasi nasabah untuk meningkatkan pangsa pasar dari layanan wealth management dan investasi di Bank BCA. Kemudian kuadran yang keempat yaitu disebut dengan dogs atau secara harfiah disebut dengan anjing. Produk ini bersifat produk ini berarti yaitu produk-produk dengan pangsa pasar kecil dan pertumbuhan pasar yang rendah pula. Perusahaan harus mempertimbangkan untuk menarik diri dari pasar atau melakukan diversifikasi dari produknya karena dari empat kuadran ini kategori dogs atau anjing itu adalah yang paling sifatnya eh, sangat minim, tidak ada keunggulan. Artinya secara pangsa pasarnya juga kecil dan pertumbuhan pasarnya juga sangat rendah. Produk atau segmentasi yang tergolong dalam kategori dogs dari produk Bank BCA yaitu adalah beberapa layanan tradisional seperti kredit mikro. Alasannya adalah mengapa pertumbuhan kredit mikro relatif itu em, pertumbuhan kredit mikro itu relatif rendah dibandingkan dengan segmen kredit lainnya dan persaingan dengan bank daerah atau fintech-fintech lain yang sifatnya sangat ketat sehingga kredit mikro Bank BCA dikategorikan dalam kuadran dogs. Aksi strategis yang diperlukan oleh Bank BCA yaitu adalah untuk mempertimbangkan melakukan pertimbangan apakah untuk mereposisi atau meninjau ulang model bisnis pada segmen ini. Baik, demikian penjelasan terkait BCG Matrix. Terima kasih. Baik, setelah sebelumnya kelompok kami sudah menentukan strategi nih yang dapat diambil oleh BCA dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Contohnya seperti fokus pada sumber daya manusia, optimalisasi proses bisnis, adopsi teknologi terbaru, penguatan keamanan cyber, ada juga inovasi layanan digital dan kemitraan strategis. Jadi saya Rizky di sini akan menjelaskan beberapa pengimplementasian dari strategi-strategi tersebut. Untuk transformasi digital ini emang jadi keharusan ya bagi BCA dalam menghadapi tantangan era digital dan juga untuk pertahankan posisinya sebagai pemimpin industri perbankan di Indonesia. Implementasi strategi ini kami rancang untuk memperkuat daya saing, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada nasabah. Dengan langkah-langkah konkret yang terencana, BCA kami harapkan dapat terus beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Berikut ini adalah rencana implementasi yang kami susun untuk setiap aspek strategi transformasi digital. Baik, langsung ke yang pertama, itu ada fokus pada sumber daya manusia. Langkah-langkah implementasinya yang pertama ada melakukan pelatihan intensif dalam teknologi digital, seperti Big Data dan AI untuk karyawan. Kemudian ada membentuk tim khusus inovasi digital, kemudian juga menyediakan platform pembelajaran online untuk pengembangan keterampilan pegawai.
Untuk sumber dayanya sendiri yang kita perlukan tentu perlu dana pelatihan. Kemudian yang kedua ada platform pembelajaran digitalnya. Kemudian kita juga perlu nih tenaga ahli teknologi sebagai mentor dari pegawai-pegawai yang akan belajar itu. Untuk KPI-nya sendiri kami mengusulkan persentase karyawan yang menyelesaikan pelatihan. Kita berikan target, misalnya 80% itu harus selesai. Kemudian untuk mitigasi resiko, untuk setiap implementasi strategi pasti ada resiko. Untuk memitigasinya, misalnya risiko resistensi karyawan, kita bisa memberikan insentif bagi peserta pelatihan. Kemudian kekurangan tenaga ahli, kita bisa kerjasama nih dengan institusi pendidikan dan lembaga teknologi untuk mengurangi resiko dari hal tersebut. Kemudian yang kedua ada optimalisasi proses bisnis. Langkah-langkahnya itu ada menerapkan teknologi otomatisasi untuk proses back office. Itu contohnya adalah surat menyurat. Untuk di zaman sekarang ini kelompok kami rasa untuk surat menyurat itu seharusnya sudah full gitu, udah full otomatisasi gitu, dari mulai input sampai arsip gitu, udah nggak ada lagi fotokopi, scan-scanan, iya, dan arsip fisik itu harusnya sudah diminimalkan sebaik mungkin. Kemudian ada juga menggunakan sistem analitik untuk memprediksi kebutuhan nasabah. Untuk sumber daya yang diperlukan, tentu kita perlu perangkat lunak untuk otomatisasi tersebut. Kemudian untuk sekelas BCA, kami menilai perlunya konsultan proses bisnis, karena dengan adanya otomatisasi tentu ada proses bisnis yang berubah dari kegiatan tersebut, dari adanya hal tersebut. Kemudian tim IT internal juga sebagai sumber daya kami. Kemudian untuk KPI-nya, salah satunya adalah pengurangan waktu pemrosesan transaksi atau apapun itulah. Jadi seenggaknya lebih efisien gitu. Misal kita berikan target, misalnya kurang dari 30%. Jadi artinya dari yang sebelumnya misalnya 100 menit, yaitu jadi tinggal 70 menit, berkurang 30%. Kemudian ada peningkatan kepuasan nasabah. Kita juga bisa berikan target, misalnya target NPS lebih dari 80. NPS sendiri itu adalah metrik untuk mengukur kepuasan pelanggan. Untuk mitigasi resikonya sendiri itu ada resiko ketidakselarasan proses. Kemudian untuk kita mitigasinya itu kita harus melibatkan semua departemen dalam mendesain ulang proses bisnisnya nih. Kemudian yang kedua ada kegagalan integrasi sistem. Kita perlu melakukan uji coba bertahap. Jadi jangan langsung big bang gitu. Jadi uji coba di beberapa mulai dari satu atau dua departemen, kemudian lebih luas, kemudian di seluruh kantor pusat misalnya, kemudian setelah itu baru ke seluruh kantor cabang. Jadi sehingga kalau misalnya ada error gitu, itu bisa langsung segera diperbaiki. Jadi nggak yang semuanya merasakan dulu gitu, jadi langsung semuanya merasakan error gitu. Jadi integrasi sistem itu harus dilakukan bertahap. Kemudian ada adopsi teknologi terbaru. Ini contoh langkah-langkahnya adalah mengintegrasikan AI untuk personalisasi layanan. Untuk sumber dayanya sendiri ada anggaran untuk penerapan AI itu atau token, kemudian ada mitra penyedia teknologi AI, kemudian ada pelatihan spesifik untuk tim IT. Oh ya, ini maksudnya contoh langkah-langkah implementasinya itu misalnya gini. Untuk setiap nasabah itu biasanya kan menghubungi customer service lah, itu perlu ada beberapa hal yang bisa digantikan oleh AI, misal pertanyaan-pertanyaan berulang atau di WhatsApp atau di email atau di web, itu bisa. Jadi jawabannya di AI dengan informasi yang sudah kita berikan nih, informasinya seperti apa, misal cara buka rekening atau nutup rekening dan sebagainya, itu kayak gitu. Jadi sudah bisa lebih efisien lah. Kemudian untuk KPI-nya kita mengusulkan jumlah nasabah yang menggunakan layanan berbasis AI customer service tersebut. Misal targetnya itu 1 juta nasabah dalam 1 tahun. Kemudian untuk mitigasi resikonya pasti biaya tinggi. Jadi perlu juga nih mengadopsi teknologinya secara bertahap gitu, nggak yang langsung masif gitu. Kemudian ada resiko penerimaan nasabah, maksudnya nasabah nih ngerasa kurang enak gitu, maksudnya kayak kurang nyaman lah menggunakannya gitu.
Jadi kita perlu menyediakan tutorial pengguna dan layanan dukungan 24 jam per 7 hari gitu. Full lah. Kemudian ada penguatan keamanan cyber. Langkah-langkahnya sendiri, yang pertama kita perlu meningkatkan infrastruktur keamanan termasuk firewall dan enkripsi data. Yang kedua, melakukan simulasi serangan cyber untuk menguji kesiapannya. Kemudian mengembangkan sistem autentifikasi biometrik. Untuk sumber dayanya sendiri, kita tentu perlu investasi infrastruktur keamanan. Kemudian untuk sekelas BCA, tentu perlu tim keamanan cyber internal yang lebih baik lagi. Kemudian juga kami rasa untuk sekelas BCA perlu mitra konsultan keamanan. Untuk KPI-nya sendiri, kita mengusulkan ada beberapa ya. Yang pertama ada waktu respons terhadap ancaman cyber. Misalnya kita beri target setiap ada ancaman itu harus selesai kurang dari 30 menit. Kemudian jumlah serangan cybernya yang berhasil dicegah ya. Jadi nanti misal dalam setahun ada berapa serangan, berapa sih yang bisa dicegah. Kemudian juga contoh KPI-nya juga bisa pengurangan insiden keamanan data. Misal kita berikan target ya nggak boleh ada insiden besar lah atau 0 per tahun. Kemudian untuk mitigasi resikonya itu sendiri, pertama tentu pasti ada ancaman baru yang tidak terdeteksi ya. Gimana sih caranya supaya nggak terjadi gitu? Tentu perlu membentuk pusat operasi keamanan. Kemudian jika kekurangan tenaga ahli, mitigasinya kita bisa kerjasama atau outsourcing lah dengan mitra konsultan keamanan kalau memang perlu. Jadi kita mengambil pegawai dari sana untuk bekerja di kantor BCA untuk menjaga-jaga keamanan data kita gitu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Fikri Praryadintia Abdillah. Saya akan menjelaskan tentang implementasi strategis tentang inovasi layanan digital. Langkah-langkah yang dilakukan adalah, pertama, mengembangkan fitur tambahan pada aplikasi mobile banking seperti pembayaran berbasis QR internasional. Yang kedua, meluncurkan program loyalitas berbasis digital. Yang ketiga, mengintegrasikan Open API untuk kolaborasi dengan Vintage. Lalu, sumber daya yang diperlukan adalah tim pengembang aplikasi. Yang kedua, biaya pengembangan fitur misalnya sebesar 75 miliar. KPI yang ingin dicapai adalah pertumbuhan transaksi digital berkaitan dengan target, misalnya 20% per tahun. Tingkat kepuasan pengguna aplikasi berikan target misalnya lebih dari 85%. Lalu suatu mitigasi risiko yaitu dengan kegagalan fitur baru. Melakukan survei nasabah sebelum peluncuran. Lalu dengan persaingan fintech menjalin kemitraan strategis. Yang selanjutnya, langkah-langkah dari Kementerian Strategis adalah satu, langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi fintech atau startup potensial untuk kolaborasi, meluncurkan produk co-branded, membentuk pusat inovasi bersama. Lalu sumber daya yang dibutuhkan adalah tim kemitraan strategis, misalnya dengan BCA dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang vintage. Lalu sumber daya adalah anggarannya. Anggaran yang disiapkan untuk program kolaborasi bersama. Lalu KPI-nya apa yang akan dicapai? Jumlah kemitraan, strategis. Misalnya, BCA menargetkan 5 mitra strategis baru dalam 2 tahun untuk mencapai suatu keinginan strategis untuk menghadapi persaingan global ini. Produk baru, hasil kolaborasi misalnya dengan suatu produk baru bisa menghasilkan 3 produk baru yang bekerja sama dengan vintage lain. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah ketidaksesuaian budaya kerja.
menyepakati visi dan misi yang jelas di awal dengan mitra strategis yang diperlukan oleh Bank BCA. Lalu yang kedua adalah resiko gagal teknologi, memulai kolaborasi dengan proyek skala kecil untuk meminimalisir kegagalan teknologi dan yang tidak diinginkan oleh Bank BCA. Lalu selanjutnya saya akan mengevaluasi implementasi strategis yang dilakukan oleh Bank BCA. Hasil evaluasi akan memberikan gambaran tentang sejauh mana BCA berhasil merealisasikan visi strategisnya dalam menciptakan layanan perbankan yang adaptif, aman, dan inovatif, sekaligus menjadi tolak ukur untuk perbaikan dan penyempurnaan strategi di masa depan yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah evaluasi implementasi berdasarkan rencana strategis transformasi digital Bank BCA. Yang pertama, evaluasi berfokus pada sumber daya. Kinerja positif. Pelatihan jika 80% telah kinerja positif pelatihan jika 80% karyawan telah menyelesaikan pelatihan, mencerminkan komitmen tinggi terhadap peningkatan kompetensi. Lalu yang selanjutnya ada platform pembelajaran. Adanya platform online meningkatkan aksesibilitas pembelajaran dan meminimalisir biaya. Tantangan dan solusi. Tantangannya adalah resistensi karyawan. Evaluasi perlu mencakup efektivitas insentif dan tingkat partisipasi aktif dari karyawan tersebut. Adanya reward and punishment. Lalu solusinya adalah dengan memberikan tenaga ahli kolaborasi dengan institusi eksternal, perlu dipantau khususnya pada kualitas pelatihan. Rekomendasi, tambahkan survei kepuasan terhadap pelatihan untuk memahami kebutuhan lebih spesifik dari pegawai BCA dan siap menghadapi tantangan transformasi digital. Yang kedua adalah buat program mentoring internal untuk memperkuat pengetahuan yang telah didapatkan selama pelatihan. Lalu yang kedua adalah evaluasi terkait optimalisasi proses bisnis. Kinerja positif, yaitu terlihat dari otomatisasi proses, pengurangan waktu transaksi misalnya sebesar 30% dari target yang telah ditentukan di awal. Lalu integrasi digital banking, tingkat kepuasan nasabah bisa diukur melalui Net Promoter Score. Tantangan dan solusi, ketidakselarasan proses, evaluasi keterlibatan antar departemen dalam desain ulang proses bisnis untuk transformasi digital. Lalu adanya kegagalan integrasi sistem. Uji coba bertahap harus didokumentasikan dengan detail hasil dan perbaikannya untuk meminimalisir kegagalan dalam melakukan transformasi digital di Bank BCA. Rekomendasinya yaitu lakukan evaluasi reguler, efektivitas sistem analitik terhadap kebutuhan nasabah. Pastikan dokumentasi alur kerja dan otomatisasi dapat diakses oleh semua pihak terkait. Berikut presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulham Farukit Wardana dengan nomor induk mahasiswa 240301020061. Izin untuk melanjutkan presentasi mengenai evaluasi terkait adopsi teknologi terbaru yang dilakukan oleh BCA. Di sini kita gunakan kinerja positif yang pertama yaitu penggunaan AI, di mana target 1 juta pengguna layanan berbasis AI dalam waktu 1 tahun itu memberikan indikasi penerimaan pasar. Kemudian yang kedua adalah keamanan data. Di sini jika tidak ada insiden besar, ini mencerminkan keberhasilan implementasi teknologi blockchain. Jadi tidak ada lagi kebocoran data, tidak ada lagi hacking, hashing, dan sebagainya. Kemudian dari kedua kinerja positif ini, tantangan dan solusinya apa? Yang pertama tentu biayanya tinggi. Solusinya yaitu evaluasi efektivitas langkah adopsi secara bertahap terhadap pengurangan anggaran. Jadi tentu dengan langkah inovasi yang diambil oleh BCA dengan penggunaan AI dan kemudian meningkatkan keamanan data tentu memerlukan biaya yang tinggi. Oleh karena itu ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Bank Sentral Asia. Kemudian tantangannya yaitu penerimaan oleh nasabah. Solusinya tentu
tutorial dan layanan dukungan perlu dimonitor untuk memastikan aksesibilitas. Jadi eh, tidak ujuk-ujuk kita memberikan suatu inovasi tanpa adanya sosialisasi atau pendampingan kepada nasabah dari sisi Bank BCA-nya. Kemudian rekomendasinya apa? Yang pertama, lakukan survei kepuasan pengguna terhadap layanan berbasis teknologi terbaru. Jadi dengan BCA ini melakukan inovasi terhadap adopsi teknologi terbaru, terkadang juga perlu adanya feedback dari para nasabah mengenai adopsi teknologi ini. Jadi Bank BCA perlu eh, mendapat feedback atas adopsi teknologi ini dari para nasabah. Kemudian yaitu yang kedua yaitu berikan laporan periodik penghematan operasional dari penggunaan teknologi. Nah, hal ini mempengaruhi profitabilitas bagi Bank BCA itu sendiri tentunya. Kemudian evaluasi terkait penguatan keamanan cyber. Di sini kita menggunakan dua kinerja positif. Yang pertama yaitu respon ancaman cyber, di mana waktu tangkap kurang dari 30 menit adalah standar yang sangat baik. Jika ada ancaman cyber, kemudian Bank BCA ini dapat menanggapi ancaman tersebut kurang dari 30 menit, ini itu dianggap sangat baik ya. Kemudian yang kedua yaitu adanya autentikasi biometrik. Nah, implementasi ini meningkatkan keamanan dan kenyamanan nasabah. Jadi para nasabah tidak hanya dibekali dengan PIN, kemudian paspor, tapi juga dilengkapi dengan autentikasi biometrik seperti fingerprint atau Face ID dan sejenisnya. Kemudian tantangan dan solusinya apa? Tentu ancaman baru, yaitu solusinya efektivitas pusat operasi keamanan atau SOC perlu diukur secara periodik. Kemudian kekurangan tenaga ahli tentu ya. Solusinya yaitu mungkin bisa melakukan outsourcing dan memastikan bahwa kompetensi tetap setara dengan kebutuhan. Rekomendasinya, simulasikan serangan cyber secara lebih kompleks untuk menguji keandalan sistem. Untuk menguji seberapa kuat sih eh, keamanan sistem yang diperbarui oleh Bank BCA ini. Kemudian membuat program pelatihan spesifik untuk tim SOC internal itu sendiri. Yang kelima, evaluasi terkait inovasi layanan digital. Kinerja positif yang kita pakai di sini adalah aplikasi mobile banking. Fitur seperti QR internasional mampu meningkatkan pengalaman nasabah. Kemudian loyalitas digital, di mana program berbasis digital menunjukkan peningkatan interaksi pelanggan. Dengan adanya layanan digital, tentu para nasabah akan sangat terbantu ketika hendak melakukan transaksi atau hanya sekedar monitoring rekening segala macam. Nah, tantangan dan solusinya dari inovasi terkait layanan digital ini tentu dikhawatirkan terjadinya kegagalan fitur baru. Solusinya, survei kebutuhan nasabah perlu dievaluasi apakah tetap telah mencakup semua segmentasi. Jadi ketika sistem itu dikembangkan, biasanya ada fitur-fitur yang terkadang tidak berfungsi di awal. Kemudian, nah itulah yang perlu diantisipasi dan eh, harus segera diselesaikan apabila terjadi kegagalan fitur tersebut. Kemudian yaitu yang kedua, persaingan fintech ini tentu ya karena namanya bisnis. Solusinya adalah kemitraan strategis harus menghasilkan nilai tambah nyata untuk bersaing. Jika Bank BCA ini menggandeng suatu vendor dan sejenisnya, ini dengan kerjasama ini harapannya menghasilkan nilai tambah untuk bersaing dengan bank-bank lain. Rekomendasinya apa? Yang pertama yaitu pantau peningkatan transaksi digital secara bulanan untuk menilai efektivitas inovasi. Jadi ketika Bank BCA meluncurkan layanan digital, Bank BCA juga perlu memonitor eh, para nasabahnya apakah penggunaan terhadap layanan digitalnya ini digunakan secara maksimal atau belum. Jika belum, maka perlu ada lagi sosialisasi segala macam. Kemudian berikan insentif untuk penggunaan fitur baru oleh nasabah. Jadi bisa dengan apa itu namanya demo dan sebagainya.
Kemudian yang keenam yaitu evaluasi terkait kemitraan strategis yang tadi. Mana kinerja positif yang kita ambil yaitu kolaborasi tentu. Misal 5 kemitraan baru dan 3 produk kolaborasi dalam 2 tahun adalah target realistis. Eh, Tidak hanya banyak bekerja sama, tapi juga bisa menghasilkan produk-produk baru dari kerjasama tersebut. Kemudian yaitu produk yang inovatif. Co-branding dengan fintech dapat memperluas basis pelanggan. Tantangan dan solusinya apa? Yang pertama mungkin satu ya, ketidaksesuaian budaya kerja. Jadi solusinya tentu pastikan keselarasan visi melalui workshop intensif dengan mitra. Jangan sampai ketika sudah melakukan kerjasama, kemudian di tengah-tengah, oh ternyata tidak cocok ini budaya kerjanya antara Bank BCA dengan itu namanya vendor atau mitra yang digandeng ini tidak cocok budaya kerjanya. Kemudian yaitu ada gagal teknologi yang kedua tantangannya. Solusinya adalah evaluasi proyek secara skala kecil apakah sudah memenuhi standar. Jadi eh, dievaluasi terus dan terus menerus. Rekomendasinya tentu lakukan review tahunan terhadap kemitraan untuk menilai keberlanjutan kerjasama. Kemudian dokumentasikan pembelajaran dari proyek awal untuk replikasi yang lebih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi yang telah dijelaskan oleh kelompok 8. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.